Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih bisa berjumpa kembali bersama saya Rian Tani Pro dan juga sedulur-sedulur semuanya. Mudah-mudahan kita selalu dilimpahkan rezeki dan keselamatan untuk menjalankan kegiatan kita di dalam menempuh suatu tujuan. Semoga kita mendapat jalan yang terbaik. Amin. Ya, alhamdulillah pada malam Jumat ini kita berada di tempat Karomat. Kebetulan sekali kita bertemu dengan sedulur lama yang dulu pernah satu perguruan. Satu tujuan, dan juga pernah melaksanakan rutinitas. Walaupun setiap hari Jumat atau hari Kamis pada waktu itu kita selalu digembleng suatu tuntutan ilmu untuk bekal dalam hidup ini. Alhamdulillah, kita hadirkan teman saya, sedulur saya dari desa Rancabugang, yaitu Kang Abdul Muin. Ya, assalamualaikum Kang Abdul Muin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang Abdul? Alhamdulillah sehat. Iya, syukurlah kalau kita selalu dilimpahkan sehat, ikut perlu disyukuri Kang Abdul Muin. Iya, benar. Kesehatan merupakan yang paling berharga dalam hidup ini. Ya, Kang Abdul Muin dari desa Rancabugang. Perjalanan malam dari Rancabugang ke sini ada kendala, Kang Abdul Muin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rian, dengan berkat izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala juga, sepanjang atau selama saya berangkat dari rumah hingga sampai di tempat ini, yakni di tempat TPU pemakaman Mbah Buyut Abdi Jangkung, alhamdulillah saya pribadi beserta rekan saya tidak menemukan yang namanya satu kendala sedikit pun. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan nanti kesini tidak ada halangan, pulang pun selamat sampai tempat masing-masing. Amin. Ya, Kang Abdul Muin, di Rancabugang saya sering pantau kegiatan-kegiatan Kang Abdul Muin di sana melalui media dunia maya, sering melakukan siaran langsung Kang Abdul Muin ya. Siaran langsung bersama keluarga di sana. Gimana tuh? Apa ada suatu kendala? Apakah semakin maju Kang Abdul Muin? Ya. Perlu kita semua ketahui bahwasanya saya pribadi di rumah melakukan kegiatan ataupun rutinitas yang berbentuk live streaming, cover ya, dalam tanda kutip cover. Itu dilakukan rutin setiap hari terkecuali malam Jumat. Dan alhamdulillah dari pertama saya mencoba untuk membuka acara tersebut hingga sekarang ini tidak ada satu masalah atau satu problem sedikit pun. Dikarenakan kenapa? Karena pedoman
atau semboyan saya melakukan atau membuka live streaming tersebut, yakni semata-mata hanyalah untuk saling menjalin tali silaturahmi. Saya berharap bahwasanya live streaming saya yang telah saya lakukan tersebut, saya ingin menjadikannya sebagai titian, sebagai jembatan untuk kita saling bisa merangkul, kendati kita berjauhan, tidak saling berhadapan atau berdekatan, akan tetapi saya merasa bahwa kita saling dekat dan erat itu. Iya, kemudian saya juga sering melihat streaming Kang Abdul Muin, jadi walaupun kita jauh tetapi kita selalu dekat ya Kang Abdul Muin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti terus nambah hari terus nambah maju Kang Abdul Muin. Bahkan nanti suatu saat nanti mudah-mudahan bisa membentuk suatu pentas sendiri. Amin. Ya. Ya Kang Abdul Muin, ya mudah-mudahan kita semua, walaupun dulu kita pernah seperjuangan, pernah meniti ilmu untuk bekal kehidupan, walaupun sekilas yang lalu nggak tahu, sekarang sudah tidak aktif lagi. Ya, mudah-mudahan ilmu yang kita terima waktu dulu sepondok ya Kang Abdul Muin, dibilang satu pondok, dan dikarenakan masalah itu juga terkait masalah yang pernah kita alami bersama dulu itu juga, sehingga sampai saat sekarang ini pun saya tetap berharap bahwasanya saudara-saudara atau sedulur-sedulur saya semua dulu janganlah pernah ada kata putus untuk jalin tali silaturahmi. Benar sekali. Secara tidak langsung juga dengan kedatangan saya ke sini ke Desa Langgen Kiajaran Wetan, yakni kita berkumpul di Mbah Buyut Abdi Jangkung ini, ada satu rasa, satu kegembiraan tersendiri buat saya. Iya, benar sekali Kang Abdul Muin. Kita selalu tetap erat tali silaturahim, jangan sampai kita renggang. Walaupun ada sedikit permasalahan yang sudah dilewatkan, kita tetap menjaga tali silaturahim. Iya, betul. Iya, masalahnya tuh saya dengan Kang Abdul Muin pernah satu perguruan, satu pondok. Waktu itu sering mengadakan penarikan, mengadakan ruqyah, kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan daripada satu padepokan itu sendiri, gitu ya. Iya. Bahkan Kang Abdul Muin itu punya banyak kenangan di sana waktu di perguruan. Iya. Ya santai baik ini Kang Abdul Muin, kita nyantai ya, gimana sih, kita udah lama nggak bertemu. Kebetulan tepat di malam Jumat kita bertemu di sini. Nah kebetulan Kang Abdul Muin punya tujuan tertentu kan tentunya di sini tuh, di Buyut, dikatakan Buyut Abdi Jangkung atau Anjing Jangkung. Kang Abdul Muin kira-kira bertujuan ziarah atau gimana? Iya, Kang Rian, menimpali daripada satu pertanyaan Kang Rian tersebut, yakni saya yakin juga setiap orang yang datang ke suatu tempat, mereka masing-masing mempunyai satu tujuan, entah itu tujuan apa. Tetapi kalau saya pribadi, ya memang pertama adalah mengharap ridho daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kedua kali yang namanya ziarah itu nggak ada jeleknya, kemana dan dimanapun. Selain itu juga saya kangen sama saudara-saudara yang dulu. Itu tujuan saya. Ya betul sekali, setuju sekali. Kita juga tadi diundang ke sini, bahwasannya di sini ada teman yang datang. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Iya. Ya pengalaman dari dulu Kang Abdul Muin, pengalaman waktu ya seperjuangan, banyak sekali kan kemarin tuh masa-masa lalu. Waktu penarikan, kegiatan ya rutinitas di padepokan. Saya masih ingat Kang Abdul Muin, ada beberapa batu hasil penarikan dan juga
suatu keris pusaka. Nah, sampai sekarang saya tuh bingung, Kang Abdul Muin, semacam batu, semacam keris, nggak tahu apa sih batu tersebut atau pusaka, ada kodamnya atau gimana. Saya bingung ini, harus bagaimanakan tuh Kang Abdul Muin? Aduh, ampun pertanyaannya sungguh ya, bukan saya merasa menggelitik sih ya, tetapi pertanyaan yang ya sederhana tapi mempunyai arti yang lebih menurut saya. Ya, saya akui secara tidak langsungnya dulu bisa dikatakan saya termasuk salah satu daripada bendahara untuk penyimpanan hasil-hasil penarikan, yakni benda pusaka maupun benda mustika. Akan tetapi perlu kita ketahui semua, dan bahkan Angrian pun sendiri tahu bahwasanya saya tidak pernah menerima, bahkan apalagi untuk menyimpan yang namanya benda pusaka, terkecuali mustika. Perlu kita ketahui semua kan, kalau yang namanya mustika itu dalam bentuk kayak semacam bebatuan, apa gitu. Kalau pusaka yakni benda-benda keras, benda-benda tajam, seperti keris ataupun ya sejenisnya lah begitu. Dan kalaupun masalah kodam, walaupun masalah isi energi yang terkandung di dalamnya, ya kemungkinan besar yang namanya juga kita hasil daripada penarikan, walau alam ya, tapi kemungkinan besar sih masih ada. Energinya masih ada. Itu yang sedikit saya tahu, Kang Rian. Ya, semacam pusaka ini Kang Abdulin, tapi ini bukan hasil penarikan waktu kemarin. Ini hanya sekedar hiasan Kang Abdulin. Kita jangan selalu fokus kepada suatu kodam atau hal-hal yang goib. Kita jadikan suatu hanya sekedar hiasan saja, Kang Abdul Muin. Sebab kalau kita fokus kepada sesuatu, nanti kita timbul hal-hal yang tidak baik. Ya, saya juga waktu kemarin banyak ada batu penarikan dan lain sebagainya. Saya siapa saja yang mau silakan, masih ada. Kebetulan ada beberapa batu sudah saya kasihkan kepada yang minat, silakan. Sebab waktu itu saya selaku ibaratnya merawat hasil penarikan Kang Abdul Muin. Jadi saya tuh ngerasa gimana ya, harus digimanakan gitu. Dan bahkan sampai sekarang pun di rumah saya masih banyak, masih saya simpan batu-batu yang ya walaupun mungkin hanya kurang dari separuhnya hasil daripada penarikan kemarin itu masih ada. Nah, dengar-dengar dari teman saya tuh, katanya benar enggak nih Kang Abdul Muin sekarang dari hasil dari ilmu perguruan Padepokan, konon katanya sekarang tuh bisa menarik suatu benda-benda goib. Bener beli kuno Kang Abdul Muin. Ya, itulah. Hanya mereka saja mungkin sahabat-sahabat di sana yang suka melebih-lebihkan. Oh iya. Yang suka melebih-lebihkan. Pada intinya dan pada kenyataannya, saya yakin insya Allah ya, atas izin Allah, semua orang pasti bisa, dengan satu syarat, mampu nggak dia untuk membelinya. Begitu. Oh iya. Ya, itu hanya kita jadikan sekedar kenang-kenangan ya Kang Abdul Muin, sebagai referensi di masa-masa yang sudah saya lewatkan. Betul. Sebab dalam kehidupan ini Kang Abdul Muin banyak sekali kendala dan juga banyak sekali tantangan tentunya. Ya, saya setuju. Jadi kita harus hadapi, walaupun bagaimanapun juga kita tetap
semangat untuk menjalankan hidup ini, Kang Abdul Muin. Seberapa pun beratnya, ya kalian seperti beratnya saya untuk membonceng istri saya, tetap saya jalani dan saya hadapi. Iya. Oh iya, gimana kabar istri Kang Abdul Muin? Alhamdulillah sekarang sehat, tambah subur. Alhamdulillah. Iya, mudah-mudahan keluarga selalu sehat ya Kang Abdul Muin. Amin, amin. Kang Abdul Muin, berhubung sekarang sudah malam, khawatir nanti pulangnya juga agak malam, jadi harus hati-hati Kang Abdul Muin. Dan sebentar lagi tentunya kita akan laksanakan tahlil dan tawasul bersama ya di sini. Mumpung kita di sini ya kita gunakan sebaik-baiknya Kang Abdul Muin. Ya udah, terima kasih Kang Abdul Muin. Kita tetap jaga silaturahim, walaupun jauh, tetapi bagaimana supaya kita tetap dekat. Betul. Terima kasih atas pertemuan di sini. Kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan kita selalu diberi keselamatan. Amin. Ya udah, terima kasih Kang Muin. Ini sudah jam 12. Silakan, ayo bareng-bareng kita laksanakan tahlil dan tawasul. Oke, terima kasih ya Kang Abdul Muin. Sami-sami. Ya pemirsa, itulah tadi bincang-bincang dengan saudara saya yang dulu pernah seperjuangan dan seperguruan, bahkan dalam satu padepokan. Kita masih tetap aktif di bidang masing-masing. Terima kasih. Salam Riantani Pro, salam meduluran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.